Ada 4 makanan sarapan yang harus kamu konsumsi setiap hari, dan 4 yang sebaiknya tidak pernah kamu makan. 99% lansia tidak menyadari bahwa makanan mereka mungkin secara halus merusak tubuh mereka. Kehilangan memori penurunan gula darah dan penyusutan otot yang cepat, semuanya dikaitkan dengan beberapa camilan pagi yang paling populer dan dianggap sehat. Jutaan lansia memulai hari mereka setiap pagi dengan sarapan yang secara diam-diam merusak kesehatan mereka. Rasanya seperti ritual yang baik. Aspek yang paling menakutkan adalah, tanpa mereka sadari, 98% lansia di atas usia 60 tahun mengonsumsi setidaknya satu dari makanan berbahaya ini setiap minggu. Dan begitu kerusakan dimulai itu tidak berhenti. Namun, kabar baiknya, semua ini sepenuhnya dapat dibalikkan. Menurut penelitian terbaru, mengganti hanya satu item sarapan yang tidak sehat dengan yang lebih sehat dapat meningkatkan kekuatan menurunkan peradangan dan bahkan menghentikan kehilangan memori. Berdasarkan studi ilmiah mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu lihat, kami akan menunjukkan 4 hidangan sarapan yang harus kamu konsumsi setiap hari, dan 4 yang tidak boleh disentuh oleh para lansia. Mereka akan diperingkatkan secara tepat berdasarkan manfaat dan bahaya, serta item sarapan yang paling populer. Dalam hanya 8 minggu, makanan ini mengurangi indikator peradangan sebesar 52% menurut penelitian terbaru. Sangat sedikit orang yang mengonsumsinya. Ilmu pengetahuan nyata mendukung setiap fakta dalam video ini. Jangan berspekulasi, tanpa omong kosong. Hanya penelitian yang ditinjau sejawat pada orang lanjut, usia seperti kamu. Selain itu, deskripsi menyertakan tautan ke semua referensi. Namun, sebelum kita mulai beritahu, kami di kolom komentar dari mana kamu menonton kami. Setiap komentar dibaca dan dibalas. Akan menarik bagi kami untuk melihat seberapa luas kebenaran ini diterima. Mari kita mulai dengan makanan sarapan berbahaya keempat, yaitu makanan pagi yang umum, dan mungkin secara halus menyebabkan peradangan dan penyusutan otot setiap hari. Keempat, paket oatmeal instan. Mereka tampak tidak berbahaya. Bahkan kemasannya menyatakan bahwa itu menyehatkan jantung. Namun, salah satu pilihan sarapan terburuk bagi lansia adalah paket oatmeal instan. Penjelasannya sederhana. Mereka telah melalui pemrosesan ekstrem. Ini berarti gandum telah dipecah sedemikian rupa, sehingga tubuhmu mencernanya hampir seketika, menyebabkan lonjakan gula darah hanya dalam hitungan menit. Setiap porsi sebagian besar paket mengandung lebih dari 18 gram gula. Selain itu, maltodextrin karbohidrat olahan meningkatkan kadar insulin bahkan lebih cepat daripada gula biasa. Tubuhmu masuk ke kondisi waspada ketika kamu makan ini pertama kali di pagi hari. Gula darah melonjak, insulin melonjak. Lalu dalam 1 atau 2 jam, semuanya runtuh. Kamu merasa lelah, tidak stabil, dan bahkan lebih lapar daripada sebelumnya. Lansia harus menghindari roller coaster ini dengan segala cara. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, orang tua yang mengonsumsi sarapan dengan indeks glikemik tinggi memiliki tingkat peradangan 47% lebih tinggi selama 6 jam berikutnya. Ini berarti kerusakan berlanjut lama setelah kamu selesai makan. Yang lebih buruk lagi, peningkatan gula darah pagi hari yang sering dikaitkan dengan risiko 40% lebih tinggi mengalami resistensi insulin seiring waktu, terutama pada lansia yang sensitivitas insulinnya sudah menurun. Itu adalah jalur langsung menuju pradiabetes dan diabetes tipe 2. Ada cara aman untuk makan OAT jika kamu benar-benar menyukainya. Namun, kamu harus membuatnya sendiri menggunakan OAT utuh steel cut yang tidak diproses. Abaikan paketnya. Rendam oat semalaman. Masak perlahan. Dan jangan pernah menambahkan gula. Alih-alih memulai hari dengan ledakan metabolik yang membuat tubuhmu kewalahan, idenya adalah memulainya secara perlahan dan stabil. Ketiga cangkir yogurt berperisa. Mereka dipromosikan sebagai makanan sehat. Mereka menyediakan kalsium probiotik dan awal hari yang sehat. Namun, salah satu jebakan metabolik paling licik bagi lansia adalah cangkir yogurt berperisa.
dibandingkan dengan permen batangan cangkir plastik kecil ini, seringkali mengandung lebih banyak gula. Satu porsi dari beberapa merek mengandung hingga 22 gram gula tambahan. Itu lebih dari 5 sendok teh gula yang kamu konsumsi pertama kali di pagi hari. Bukan hanya gulanya saja, banyak yogurt ini mengandung bahan pengental perisa buatan pemanis buatan dan bahkan pewarna makanan. Semuanya menyebabkan peradangan dan mengganggu kesehatan usus. Ini serius bagi para lansia. Lansia yang mengonsumsi produk susu tinggi gula untuk sarapan mengalami peningkatan 34% penanda peradangan, termasuk CRP dan IL-LAM, hanya dalam 2 jam, menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology. Tidak hanya peradangan jenis ini menyakitkan jaringan tubuh rusak dan kekebalan melemah. Selain itu, kondisi ini sangat berkorelasi dengan penyusutan otot dan penurunan kognitif yang lebih cepat pada orang tua. Bahkan varietas yang diklaim rendah lemak pun menipu. Gula biasanya ditambahkan untuk menggantikan rasa yang hilang ketika lemak dihilangkan. Ini adalah situasi kalah-kalah. Lemak membantu penyerapan makanan dan pengaturan gula darah, dua proses yang sangat penting bagi tubuh yang menua. Pilih yogurt Yunani polos jika kamu pencinta yogurt, bukan vanila biasa, bukan stroberi. Sederhana saja, dan tambahkan kayu manis atau buahmu sendiri. Proteinnya milikmu, probiotiknya kamu dapatkan. Selain itu, kamu menghindari kekacauan metabolik yang disebabkan oleh yogurt berperisa. Meskipun perubahan ini mungkin tampak kecil, dampaknya sangat besar, terutama di pagi hari, ketika kamu berusaha melindungi gula darah, vitalitas, dan kecerdasanmu. Peringkat kedua penipuan sarapan terbesar yang pernah diceritakan kepada lansia adalah tentang sereal sarapan bahkan yang dianggap sehat. Sebagian besar sereal pagi sangat diproses penuh gula dan miskin nutrisi, bahkan yang berlabel multigrain bran atau tinggi serat. Dari luar mungkin terlihat sehat, tetapi bagian dalamnya adalah cerita yang sangat berbeda. Biji-bijian olahan yang digunakan untuk membuat sereal ini telah digiling menjadi karbohidrat yang cepat dicerna. Ketika vitamin buatan gula dan bahan kimia ditambahkan, hasilnya adalah makanan yang meningkatkan gula darah tanpa memberikan nutrisi nyata. Mengonsumsi sereal sarapan olahan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 21%, terutama pada orang tua. Menurut studi yang diterbitkan dalam British Medical Journal, menurut analisis lain dari Nurses Health Study, mereka yang makan sereal untuk sarapan 36% lebih mungkin mengembangkan lemak perut setelah usia 10 tahun. Berat badan bukan satu-satunya faktor di sini. Lemak perut bersifat aktif secara hormonal. Lemak ini memicu pelepasan zat kimia peradangan yang merusak otot dan meningkatkan risiko stroke. Ini berarti, setiap kali kamu menuangkan susu ke dalam semangkuk sereal, kamu memulai hari dengan campuran bahan kimia yang menghambat metabolisme, menyebabkan peradangan, dan membuka jalan bagi penyakit kronis. Ekstrak malt dan konsentrat jus buah yang memiliki efek merugikan yang sama, sering ditemukan dalam sereal yang dipasarkan tanpa tambahan gula. Hal terburuknya adalah karena sereal itu lembut lansia, dengan gigi palsu, atau masalah gigi lainnya sering memilihnya. Namun, kenyamanan sementara ini menyebabkan kerusakan jangka panjang. Ada pilihan yang lebih baik yang menyeimbangkan gula darah, menurunkan peradangan, dan mempertahankan kekuatanmu jika kamu mencari sesuatu yang cepat dan mudah. Namun, sereal bukan jawabannya, bahkan tidak mendekati. Ini termasuk rutinitas sarapan paling berisiko yang dapat dilakukan oleh orang dewasa yang lebih tua. Peringkat pertama, kesalahan sarapan terburuk yang terus dilakukan lansia adalah makan roti putih dengan selai atau margarin. Menyajikan roti putih dengan selai atau margarin mungkin tampak tidak berbahaya. Terlihat klasik dan cepat serta murah. Namun, sebelum pukul 1200 pagi, kombinasi ini memberikan pukulan paling merusak bagi otot-otak dan metabolisme kamu. Roti putih seluruhnya terbuat dari pati mineral serat dan apapun yang memperlambat pencernaan telah dihilangkan. Gula darahmu meningkat seperti baru saja minum 1 kaleng soda hanya dalam hitungan menit setelah memakannya.
Tambahkan margarin yang mengandung minyak biji industri, seperti canola atau kedelai, dan kamu memiliki campuran stres oksidatif dan peradangan. Ketika kamu menambahkan selai di atasnya, kamu memakan gula terkonsentrasi di atas spons lemak olahan. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, orang tua yang sering mengonsumsi roti olahan yang mengandung lemak trans 48% lebih mungkin mengalami penurunan kognitif selama 5 tahun. Jenis sarapan ini menghasilkan fluktuasi gula darah yang menurunkan sensitivitas insulin sebesar 34% pada orang di atas 60 tahun menurut studi lain yang diterbitkan dalam European Journal of Endocrinology. Penurunan energi bukan satu-satunya masalah. Jenis makanan ini melemahkan sistem kekebalan, menyebabkan peradangan kronis yang membuat otot menyusut dan merusak dinding pembuluh darah seiring waktu. Tubuhmu merasakannya meskipun kamu tidak. Efeknya halus tetapi mendalam. Selain itu, kamu harus sepenuhnya menghindari makanan ini jika ingin mempertahankan kebebasan dan mobilitasmu. Tidak semua orang dapat dengan aman mengonsumsi bahkan roti gandum utuh, terutama jika mereka memiliki masalah gula darah atau intoleransi gluten. Roti putih dengan margarin dan selai adalah sarapan paling berbahaya yang dapat dikonsumsi oleh lansia. Namun, makanan ini masih disajikan setiap hari di panti jompo dan rumah. Sekarang mari kita alihkan fokus dan membahas 4 makanan sarapan yang harus dikonsumsi lansia setiap hari. Selain menyehatkan, makanan ini telah terbukti secara ilmiah mengurangi peradangan, meningkatkan vitalitas, melindungi otot, dan mendukung otak. Mari kita mulai dengan nomor 4 dan melihat apa yang selama ini kurang dari tubuhmu setiap pagi. Item keempat adalah puding biji chia. Banyak orang terkejut dengan ini, tetapi jika kamu berusia di atas 60 tahun, ini adalah salah satu makanan paling sederhana dan paling efektif yang dapat kamu masukkan ke dalam rutinitas pagimu. Meskipun ukurannya kecil, biji chia sangat bergizi. Mereka membentuk puding seperti gel yang memberikan dukungan seluler mendalam dan energi yang stabil serta terkontrol ketika direndam dalam air atau susu nabati semalaman. Serat dan kandungan omega-3 mereka lah yang melakukan keajaiban. Hanya dalam 2 sendok makan terdapat 10 serat dan 4 gram omega-3 antiinflamasi. Ini sangat penting bagi lansia. Asupan serat larut yang lebih tinggi meningkatkan sensitivitas insulin sebesar 39% pada orang tua, sementara asupan omega-3 secara teratur mengurangi risiko penyusutan otot sebesar 30% menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging. Selain itu, biji chia memperlambat pencernaan. Oleh karena itu, gula darahmu akan naik secara bertahap dan tetap stabil selama berjam-jam. Tidak ada kabut otak atau penurunan energi, hanya kekuatan dan kejernihan yang konsisten. Selain itu, tekstur gelatin membantu kesehatan usus dengan memberi makan bakteri baik yang merupakan faktor yang sering diremehkan dalam meningkatkan kinerja sistem, kekebalan, dan penyerapan nutrisi pada tubuh yang menua. Untuk menyiapkannya, cukup rendam 2 sendok makan biji chia dalam setengah cangkir susu almond atau kelapa semalaman di lemari es. Aduk dan taburi dengan kayu manis atau beberapa buah beri di pagi hari. Tidak perlu memasak, tidak membebani kunyah, dan tidak meningkatkan gula darah. Ini adalah jenis makanan yang menguntungkan otot sendi dan otak di latar belakang, tanpa pernah membebani sistem pencernaanmu. Ini adalah cara ideal untuk memulai hari bagi lansia yang menginginkan kekuatan dan kesederhanaan. Untuk memastikan kamu tidak melewatkan video seperti ini lagi, silakan tekan simbol lonceng berlangganan dan sukai video ini jika kamu menikmatinya sejauh ini. Ketiga, smoothie beet atau beetroot. Beet biasanya tidak dianggap sebagai hidangan sarapan. Namun, satu hidangan ini memiliki kekuatan untuk secara drastis mengubah aliran darah, kinerja otot, dan bahkan fungsi otak pada lansia. Zat alami yang dikenal sebagai nitrat sangat melimpah dalam beet. Ketika kamu mengonsumsinya, tubuhmu mengubah nitrat tersebut menjadi nitrit oksidazat kimia
yang meningkatkan sirkulasi dan melebarkan pembuluh darah. Ini sangat penting bagi lansia. Aliran darah melambat seiring bertambahnya usia. Akibatnya tubuh memproses hormon mineral dan oksigen lebih lambat. Otot tidak pulih secepat dulu. Otak tidak mendapatkan bahan bakar yang cukup. Kamu merasa lemah, mengantuk, dan kelelahan. Namun BEAT mengubah itu. Lansia yang minum jus BEAT setiap pagi menunjukkan peningkatan kecepatan berjalan sebesar 19% dan peningkatan oksigenasi otot sebesar 21%. Selama latihan menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology. Sarapan kaya BEAT meningkatkan fungsi otak pada orang dewasa yang lebih tua hanya dalam 4 hari, khususnya di lobus frontal yang mengatur memori dan pengambilan keputusan menurut studi lain dari Wake Forest University. Ini lebih dari sekadar teori. Ini adalah perubahan nyata yang terukur. Selain itu, kamu tidak harus mengonsumsi BEAT mentah. Tubuhmu dapat memperoleh dorongan nitrat yang dibutuhkannya dari smoothie BEAT sederhana yang dibuat dengan setengah cangkir BEAT matang air dan perasan lemon. Kamu akan merasakan perubahan energi dan daya tahan jika meminumnya 30 hingga 60 menit sebelum melakukan aktivitas apapun. Mengombinasikannya dengan buah beri atau pisang meningkatkan rasa tanahnya tanpa mengorbankan manfaat kesehatannya. Dimulai dari sarapan, satu penyesuaian ini dapat membantu orang tua merasa lebih waspada, bergerak lebih bebas, dan mempertahankan serat otot lebih lama. Nomor 2. Selama bertahun-tahun telur dari ayam yang dipelihara di padang rumput telah dicela secara tidak adil, tetapi penelitian baru menunjukkan sebaliknya, terutama bagi orang tua. Salah satu pilihan sarapan paling lengkap dan padat nutrisi adalah telur dari ayam yang dipelihara di padang rumput. Telur ini kaya akan lemak, sehat, protein berkualitas tinggi, dan campuran unik vitamin, termasuk kolin, selenium, B12, dan D, yang penting untuk memori, metabolisme, dan otot yang menua. Kamu bisa mendapatkan sekitar 16.000 protein yang mudah diserap dari satu telur besar. Setelah usia 60 tahun ini menjadi semakin penting. Lansia yang mengonsumsi setidaknya 25 gram protein untuk sarapan dari waktu ke waktu mempertahankan 45% lebih banyak massa otot dibandingkan mereka yang memulai hari hanya dengan karbohidrat menurut penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition. Bukan hanya proteinnya saja, kolin vitamin yang ditemukan dalam telur mendukung kesehatan neurotransmitter dan melindungi otak dari atrofi terkait usia. Telur adalah sumber alami terbaiknya. Namun, sebagian besar lansia kekurangan nutrisi ini. Karena pola makan alami dan akses keluar ruangan ayam telur dari ayam yang dipelihara di padang rumput juga memiliki kadar vitamin D dan omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan telur konvensional. Ini memiliki dampak besar pada kekuatan tulang dan tingkat peradangan. Cara kamu menyiapkan telur juga penting. Hindari memasaknya dengan minyak yang menyebabkan peradangan seperti minyak sayur atau canola. Sebaliknya, rebus dalam air atau masak perlahan dengan mentega grass-fed atau minyak zaitun. Setengah matang, ora-kari, atau rebus lembut, semuanya merupakan pilihan yang sangat baik, yang mendukung pencernaan yang mudah dan mempertahankan nutrisi. Selain itu, telur aman, mengenyangkan, dan lembut bagi orang yang mengalami kesulitan mengunyah atau menelan. Sedikit sekali makanan yang seefisien dan sefleksibel ini bagi lansia yang berusaha membangun kembali kekuatan, mempertahankan memori, dan menua dengan stabil. Ini lebih dari sekadar sarapan. Ini adalah fondasi kesehatan jangka panjang. Peringkat pertama, item sarapan terpenting yang harus dikonsumsi lansia setiap hari adalah blueberry layer, bukan yang besar, dan berair yang datang dalam wadah plastik. Yang kami maksud adalah blueberry liar, kecil dan gelap. Jenis yang penuh dengan antioksidan kuat dan senyawa peningkat otak. Buah beri ini mengandung lebih dari sekadar gula. Mereka adalah obat bagi metabolisme, memori, dan ototmu. Konsentrasi tinggi antosianin, kelas senyawa tanaman yang telah terbukti membalikkan stres oksidatif, menurunkan peradangan, dan bahkan memperbaiki jaringan otak yang menua ditemukan dalam blueberry liar. Lansia yang mengonsumsi hanya satu cangkir blueberry liar
Setiap pagi menunjukkan peningkatan signifikan dalam memori dan rentang perhatian setelah 90 hari. Menurut studi terobosan yang diterbitkan dalam Nutrients, penanda peradangan menurun sebesar 52% pada orang tua yang secara rutin mengonsumsi blueberry liar, menurut studi lain yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition. Ini adalah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini melampaui antioksidan. Buah beri ini juga membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan otak yang meningkatkan energi koordinasi dan pemulihan fisik setelah aktivitas. Lansia mendapatkan manfaat berupa kemandirian yang lebih lama, fungsi kognitif yang lebih baik, dan lebih sedikit jatuh. Rahasia utamanya adalah menggunakan blueberry layar segar atau beku daripada yang besar hasil budidaya. Yang liar lebih gelap, lebih kecil, dan mengandung jauh lebih banyak senyawa aktif. Kamu dapat mencampurnya ke dalam yogurt Yunani polos, menambahkannya ke puding chia, atau memblendernya ke dalam smoothie. Dampaknya bahkan lebih dalam daripada rasanya tanpa meningkatkan kadar gula darah. Mereka menutrisi otakmu, memberi tenaga pada ototmu, dan melindungi sel-selmu. Ini adalah satu perubahan sarapan yang harus kamu lakukan tahun ini, karena tidak ada yang lebih efektif atau lebih efisien daripada segenggam blueberry liar di pagi hari bagi lansia yang berusaha melindungi apa yang paling penting. Kebenarannya kini terlihat olehmu. Sarapan memiliki kekuatan untuk merusak atau membangun tubuhmu, dan perbaikannya langsung terlihat pada lansia. Makanan yang tidak tepat seperti sereal olahan, yogurt manis, oatmeal instan, dan roti putih dengan margarin tidak hanya meningkatkan gula darah. Mereka benar-benar menyebabkan peradangan pada tubuh. Mereka menyebabkan nyeri sendi. Mereka membuat ototmu lebih lemah. Mereka juga secara perlahan merampas kebebasan dan kekuatanmu. Namun, kamu tidak harus membiarkannya terjadi. Puding chia smoothie, bit telur dari ayam yang dipelihara di padang rumput, dan blueberry liar hanyalah beberapa makanan yang dapat membantu memperbaiki kerusakan, mendukung pemulihanmu, dan memberi tubuhmu nutrisi yang dibutuhkannya untuk tetap kuat, stabil, dan tajam hingga usia 70-an, 80-an, dan seterusnya. Tidak ada tren di sini. Ini adalah solusi yang didukung oleh sains. Setiap studi yang dirujuk dalam video ini melibatkan lansia nyata, hasil nyata, dan perubahan nyata. Jika kamu ingin melihat penelitiannya sendiri, tautan kesemuanya tersedia dalam deskripsi di bawah. Ini bukan tebakan. Ini adalah nutrisi yang disengaja. Ini adalah waktumu sekarang. Item sarapan mana yang akan kamu ganti minggu ini? Beritahu kami di kolom komentar. Setiap komentar dibaca oleh kami. Silakan tekan tombol suka jika kamu mempelajari sesuatu hari ini agar lansia lain dapat menemukan informasi penting ini. Untuk video mingguan lainnya yang membantu kamu tetap kuat, lebih lama ingat untuk berlangganan. Kamu mungkin tidak menyadari betapa pentingnya pagi harimu. Tubuhmu akan berterima kasih sepanjang hari jika kamu membuat pilihan yang tepat. Sekarang silakan tinggalkan pemikiran dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah.